Halo, assalamualaikum. Baru sedikit ya. Nanti kalau misalnya udah agak banyak, nanti kita mulai ya. Ini yang udah hadir dari kelas apa aja ya? Nur Alif Fahran. Ya, pakai Shopee tuh ya. Pakai Shopee bisa COD tuh. IPA 3. Oh, Hilman IPA 3 ya. Apa mesinkan IPA 5. Oh, Silvina dari IPA 5. Yang lainnya mana ya? Oh, ada nih IPA 1. Terus IPA 4. Oke, kirim bayaran dibayarkan namun bisa di dia. Halo juga. Namun bisa di dia kan dibayarkan. 12 MIPA 1. Terus 12 MIPA 3. Oh, Rido. Kan disiriman. Iya, Rido. Halo Rido. Oh iya ya. IPA 1. Oh, IPA 1 banyak ya. Teman-temannya diajakin lagi ya biar bisa gabung, biar bisa ibu jelasin. Nanti ibu mulai kalau misalnya udah agak banyak. Nah, udah jam 10. Halo Wisnu. Najmudin IPA 3 ya. Oh, Wisnu IPA 4 ya. IPA 6 ada nggak IPA 6? Ahmad Rey IPA 3. Karena udah jam 10, jadi kita mulai aja ya pembelajarannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali untuk melaksanakan pembelajaran fisika di hari Senin. Nah, biar gak bosan ya, jadi hari ini kita belajarnya lewat live aja. Halo juga ANS Dwi, apa itu? Dwi ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini seperti apa yang udah ibu bilang di grup, kalau hari ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Tapi ibu akan ngebahas materi yang kemarin dari 2 pertemuan kemarin itu ada 3 soal ya totalnya. Ada 3 soal. Nah, ibu bakal bahas, sorry ya berisik. Ibu bakal bahas
ketiga soal itu gitu. Udah pada siap belajar belum? Oh, jadi kebalik. Gimana dong? Oh, emang kebalik ya? Terus gimana dong? Tapi bisa kebaca nggak ya? Kalau di IG biasanya jadi kebalik. Kebalik ininya. Bisa Bu bacanya lewat hati. Bisa Bu sedikit-sedikit kamera belakang harusnya Bu. Oh, kamera belakang. Oke, bentar atuh ya. Ini dong. Udah. Oh, Udin. Alhamdulillah Ibu baik. Udin gimana? Kamera belakang ya? Tapi kalau kamera belakang Ibu nggak bisa bacain ini dong. Chat kalian dong. Berarti jadi nggak bisa apa ya? Dah Bu nggak usah belajar, live aja ngobrol biasa dasar. Dasar. Belajar dulu, nanti sisanya ngobrol. Aduh, duh. Repot. Sorry ya nggak ada teknisi, jadi agak repot. Ya, nanti Ibu live pakai kamera belakang. Ini lagi di save dulu. Mana ya? Di switch. Oh, sorry. Enggak Rido, nggak ulangan. Oh Dading, Ibu nggak kebagian ngantrinya panjang banget. Jadi ngomong apa? Gini ya, kalau gini bisa. Oh Dading, Ibu nggak kebagian ngantrinya panjang banget. Oh Roberto baru dateng si Roberto. Ini kalau kayak gini bacanya kebalik nggak? Oh Roberto baru dateng si Roberto. Oh iya. Oke siap. Ini kalau kayak gini bacanya kebalik nggak? Telat. Bisa. Kelihatan? Oke. Nah, kalau gitu kita mulai aja ya pembelajarannya. Kemarin itu dari video yang pertama Ibu ngasih 2 soal kan? Soal nomor berapa aja? Nah, kalau gitu kita mulai aja ya pembelajarannya. Kemarin itu dari video yang pertama Ibu ngasih 2 soal kan? Soal nomor berapa aja?
sama cahaya. Tapi jangan ke arah belakang deh, nanti pendeknya di sini dari taruhnya. Apa? Oke. Soalnya itu kan yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu induksi magnetik pada jarak 10 cm dari pusat sebuah penghantar lurus yang berarus listrik 30 ampere adalah, nah, oke, kalau gitu kita cari tahu dulu yang diketahuinya apa. Pokoknya kalau belajar fisika harus diketahui dan ditanyakan dulu aja intinya. R ya. Jadi yang pertama itu R. Induksi magnetik pada jarak 10 cm, berarti 10 cm. Karena ini senti, berarti harus diubah ke meter. 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, terus berarus listrik 30 ampere. Arus listrik itu I 30 ampere. Gitu ya. Nah, terus yang nggak boleh kita lupain juga di sini, ini adalah sebuah penghantar lurus. Penghantar lurus. Kalau kawat penghantar lurus berarti medan magnetiknya atau induksi magnetiknya itu B, rumusnya mu 0 I per 2 PR. Gitu ya. Nah, ini rumus yang mau kita pakai. Ini yang diketahuinya. Nah, tinggal dijawab aja. Kita tulis lagi rumusnya. B mu 0 I per 2 VR. Mu 0-nya berapa? Udah pada hafal kan ya? Kalau mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min berapa? 4pi kali 10 min 7. Sorry. Ini I-nya tadi kayak yang udah kita ketahui bahwa I-nya itu adalah 30 ampere. Berarti kita tinggal masukin aja ke sini 30. Terus 2V, kita tulis lagi 2V. R, untuk R-nya ini. Tapi kita harus masukin yang satuan meter gitu, jangan yang satuan senti. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Udah, tinggal dicoret-coret aja. Ini coret-coret, 4 dibagi 2 dapat 2. Terus ini 10 kali 10 pangkat min 2, ini jadi 10 pangkat min 1. Naik jadi 10 pangkat 1. 2 kali 30 10 pangkat min 7. Ini kali 10. Ringnya udah nggak ada. Ini berarti 6. 2 kali 3 6. Terus 10 pangkat min 7. Ini ada 0, ini ada 0, berarti dikurangi 2, jadi 6 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Pokoknya ini rada loading lagi. Nih, jadi hasilnya 6 kali 10 pangkat min 5. Itu jawaban di LKPD itu. Hah? Apa ya ABCD-nya ya? Di mana ya? Oh, yang bagian E. Berarti jawabannya itu E untuk yang nomor 2. Kalian udah pada ngisi kan? Kalian jawabannya sama nggak kayak jawaban ibu? Oh iya, biji besar ya.
Itu bayarannya bisa kayak Uji. Iya Bu, lagi tugas. akhirnya artasnya kok aja kirim mesanya bukan mereka nih Acil mana itu Sama Bu. kirim Oke. mereka yang Acil Nih ya, coba dilihat dulu, terus dipahami dulu. Kalau misalnya ada yang kalian gak ngerti, boleh ditanyain sebelum lanjut ke soal selanjutnya gitu. dan tadi jadi Alia Puspa sama Bu. Iya. Alia ngerjain ya. Bisa macam-macam aja nggak tahu di Maidang ternyata ke Maidang ternyata dokter lah ke Maidang kirim memberangkan ngasih lah mau BI Kalian pada ngerjain gak sih? Ibu ulang ya. Jadi buat pemagnetan ini tuh cara ngerjain buat di kawat lurus aja, kawat penghantar lurus. Nah, jadi kalian pertama diketahuinya dulu apa di sini berdasarkan soal kita dikasih tahu kalau jari jaraknya itu 10 cm. Berarti kan dirubah dulu ke meter, 10 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, terus I-nya itu 30 ampere. Karena yang ditanyakannya itu adalah induksi magnetiknya, maka rumusnya pakai ini karena untuk penghantar lurus. B sama dengan mu0 I per 2 PR. Nah, kalau gitu kita tinggal masukin aja mu0-nya seperti biasa, mu0-nya itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Terus kali I-nya 30, ini 2pi. Itu dari sini, R-nya ini 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, terus ini karena 4pi, ini 2pi, bisa dicoret. 4pi dibagi 2pi itu dapat 2. Terus ini 10 pangkat min 7. Kita tulis lagi, ini 30 ditulis lagi. Ini kenapa bisa jadi 10? Karena ini kan 10 pangkat 1, ini 10 pangkat min 1. Nah, supaya ini positif, ini negatif. Jadi kan kayak 1 min 2. Hasilnya jadi min 1 kan. Nah, hasilnya min 1, tapi karena min 1 ini di bawah, dia naik ke atas jadi positif. Makanya ini jadi 10. Ini 10 pangkat 1 gitu maksudnya. Nah, ini ada 0, ini ada 0. Ininya 2 kali 3 harusnya kan 60, tapi Ibu pisahin aja 0-nya. Jadi ini 10, ini 10 jadi 10 pangkat 2. Ini min 7 plus 2. Jadi min 5 gitu. Makanya hasilnya jadi 6 kali 10 pangkat min 5 gitu. Paham kan? Lagi habisin sarapan ordering dulu, jangan lanjut dulu. Sambil sarapan boleh, tapi sambil dipahamin ya gitu. Jangan ordingnya doang yang masuk gitu, tapi fisikanya nggak masuk gitu. Lagi ya. Udah ya, paham ya? Kalau udah paham, kita lanjut ke soal yang berikutnya gitu. Paham gak sih kalian? Komen dong. Takutnya kalau misalnya kalian nggak paham, nanti Ibu jelasin lagi gitu bagian mana yang nggak pahamnya. Oh, Roberto paham ya. Apa ini gear SNF siapa itu? Paham Bu. Oke, berarti udah paham ya. Berarti kalau udah paham bisa lanjut ke soal berikutnya.
Atau masih mau dilihat dulu? Paham-paham kan ibu? Paham-paham kan? Dirangga. Ini dong, kecilin dong suaranya. Masih mantul gak suaranya? Fahim. Soal itu aja Bu, satu kali lagi apaan sih? Uji masa nggak paham? Udah ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Mana ya? Ibu tuh lupa ngasih nomor berapa aja ke kalian. Kalau nggak salah yang satunya nomor 5 kan ya? Nomor 5 di halaman 26 di LKS kalian. Kalian kalau yang punya LKS, buka ya LKS-nya. Jangan cuma dilihat aja gitu. Nah, pokoknya kalau yang udah ngerjain, coba disamain jawabannya sama ibu. Kalau misalnya yang belum ngerjain, usahain sambil ngerjain, biar kalian paham. Nanti ulangan kalian nggak bisa gimana. Nah, sekarang yang nomor 5 ya. Seutas kawat panjang berarus listrik. Ini masih soal kawat panjang. Terus sebuah titik berjarak A dari kawat tersebut mempunyai induksi magnetik B. Besar induksi magnetik di suatu titik berjarak 4A dari kawat tersebut adalah. Oke, jadi ini sama kayak yang ibu contohin. Aduh, nggak ada lagi. Bentar. Nah, ini udah. Soal yang nomor 5 ini sama kayak yang ibu contohin waktu di video di YouTube itu. Nah, jadi dia tuh punya dua keadaan kan. Keadaan yang pertama, itu ini yang seutas kawat panjang berarus listrik I. Berarti kawat berarus listriknya I. Berarti dia I besarnya itu dia I. Kemudian sebuah titik berjarak A. Titik berjarak A. R. R-nya itu dia A untuk keadaan 1. Kemudian mempunyai induksi magnetik B. Nah, induksi magnetiknya B1 ya berarti ini. B1 ini B gitu. Nah, untuk keadaan 2-nya, clue-nya itu cuma ada besar induksi magnetik di suatu titik berjarak 4A dari kawat tersebut adalah apa katanya. Jadi sebenarnya sama aja kayak keadaan 1, tapi jaraknya dirubah. Kayak yang ibu contohin waktu itu. Ini kan misalnya ada kawat lurus berarus listrik. Nah, dia ini ketika jaraknya A di sini. Ketika jaraknya A, dia B-nya segini, I-nya segini. Nah, karena untuk keadaan 2, karena arusnya tetap sama, kawatnya itu tetap sama, yang ini juga. Jadi I-nya dia tetap I2-nya itu I1, I2-nya dia tetap I. R-nya dia berubah. Tadinya dia di sini R1. Nah, kemudian dia jadi di sini. Ini R2. R2 di sini besarnya adalah 4A katanya. Sini tuh 4A. Gitu. Jadi masih kawat yang ini, tapi jaraknya aja yang dirubah. Jaraknya harus lebih jauh gitu kan. Nah, ini berarti R-nya aja yang berubah. Jadi 4A.
B-nya otomatis berubah karena R-nya berubah. Nah, B-nya berapa untuk B2-nya ini? Gitu. Ini yang ditanyakan. Caranya gimana? Caranya pakai perbandingan kayak yang kemarin gitu kan. Ini B1 sama dengan B. Pakai perbandingan besar magnet 1 per besar magnet 2. Nah, rumusnya kita tulis mu 0I per 2VR. Yang ini juga sama, mu 0I per 2VR. Yang atas, karena ini B1 berarti ini I1 R1, ini I2 R2 gitu ya. Paham kan? Sampai sini dulu paham? Sampai bisa dapat rumus ini gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin nilai dari I1, I2, R1, R2 gitu. Kita masukin ke rumus yang ini. Jadi nanti jawabannya B1 per B2 sama dengan mu 0-nya kita tulis aja mu 0 lagi, nggak apa-apa. I1-nya ini per 2V R1-nya A. Kita tulis A di sini. Per mu 0-nya kita tulis lagi mu 0. I2-nya I2-nya sama I per 2V 4A. Karena R yang keduanya itu 4A. Oke. Nah, gini ya. Nah, pembaginya jadi ini. Terus, yang sama kita bisa coret seperti biasa. Nah, yang samanya ini adalah ini. Mu 0 per mu 0. Jadi ini bisa kita coret. 2pi per 2pi. Oke, bisa kita coret. Nah, selanjutnya ini B1 per B2 sama dengan ini cuma tinggal I per A. I per A per I per 4A. I-nya juga sama kan? Ini juga bisa kita coret. Jadi hasilnya ini masih per I per A 1 per A. Ini kan dibagi 1 per 4A. Nah, ini pembagian kan? Ini bisa kita rubah ke bentuk perkalian. Jadi, lagi ke sini ya, maaf ya. B1 per B2 itu sama dengan nih 1 per A dikali ini. Kalau kita mau merubah ke bentuk perkalian berarti kan harus dipindahkan, yang 4A jadi di atas, satunya jadi di bawah gitu. Jadi kali 4A per 1 kan, kali silang B1 per B2 sama dengan 4A per A. Karena ada A bisa kita coret juga. Jadi A-nya dicoret-coret juga nih. Nah, habis A-nya dicoret-coret, berarti sisanya adalah B1 per B2 sama dengan 4 per 1. Nah, yang kita cari adalah B2. Maka B2 sama dengan B2-nya ini ke sini 1 per 4 B1. Oke? 1 per 4 B1 itu sama aja 0,25 B1 gitu. Jadi 0,25 B. Hasilnya itu adalah ini 0,25 B1. Sampai situ paham nggak kira-kira?
Iya, Nisa bener ya, Nisa Fitrianti 0,25B. Paham kan semuanya, paham? Sylvia Fahimtum. Yang lainnya pada ngerjain gak sih? Sama nggak jawabannya sama ibu? Indri, Indri paham ya Indri? Ini cowok-cowoknya mana ya? Yang bilang paham tuh cewek semua. Cowok-cowoknya pada paham nggak? Atau nggak pada ngerjain? Abah Dandi. Ayah bu paham lah. Oh, Roberto paham. Ramdan Nugraha. Paham ibu? Ya alhamdulillah kalau paham ya. Oke. Berarti satu soal lagi ya kalau misalnya kalian yang ini udah pada paham. Satu lagi yang ibu iya bisa Hanasya bisa disimpan kok. Nanti ibu simpan ya live-nya. Kalau satu lagi tuh soal nomor berapa ya? 13 ya kalau nggak salah. Oh iya nge-like. Wah sinyalnya jelek apa gimana ini nge-like? Nge-lag. Kirain Alia doang ya. Lama amat ya. Masih nge-lag gak? Atau udah lancar lagi? Oh. Oh keluar-keluar gitu ya. Nggak apa-apa lah nanti ibu siapin ya videonya biar nanti bisa ditonton ulang gitu kalau misalnya belum paham. Ya
Kalau gitu yang nomor selanjutnya ya. Yang ini udah paham kan? Kalau gitu nomor selanjutnya tuh nomor 13 ya, satu lagi. Satu lagi ibu ngejelasin. Terus habis itu mau udahan aja live-nya, lanjut di WA group atau mau di live aja ngobrolnya. Mau ngapus dulu ya. Oh, ini Abah Dandi semangat banget ya belajarnya. Kalau gitu soal nomor selanjutnya tentang solenoida ya. Alia sama Robert jangan ribut di live ya. Kita lanjut lagi ya belajarnya. Jadi buat yang soal nomor 13 ini, soalnya gini, suatu selenoida memiliki panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika selenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, besar induksi magnetik di ujung selenoida adalah, katanya, di ujung selenoida. Kan kemarin kalau selenoida tuh ada dua kan, ada yang di tengah-tengah sama ada yang di ujung. Nah, ini buat soal yang di ujungnya. Kita cari tahu dulu diketahuinya apa. Oke. Diketahuinya panjang 2 meter berarti L 2 meter. Kemudian dengan 800 lilitan. 800 lilitan berarti N. Oke, N-nya 800 lilitan. Terus jari-jarinya 2 cm, R-nya 2 cm. Terus jika selenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, berarti arusnya itu I-nya 0,5 ampere. Besar induksi magnetik di ujung selenoida adalah, katanya, besar induksi magnetik di ujung selenoida dengan mu nolnya, ini ada ya di soalnya 4 kali 10 pangkat min 7 Weber kali M. Oke, udah. Yang ditanyakannya itu B di ujung, masih B tapi di ujung. Nah, untuk selenoida yang di ujung itu rumusnya kan B sama dengan mu 0 IN per 2L. Nah, berarti kita tulis dulu aja rumusnya B sama dengan mu 0 IN per 2L. L 2L gitu ya. Nah, sebenarnya ini gampang sih, lebih gampang dibanding yang tadi ya, yang nomor 5 kalau menurut ibu. Cuma tinggal masukin aja seperti biasa. Mu nolnya itu 4 kali 10 pangkat min 7. I nya kita pakai yang ini 0,5. Nah, terus N nya ini kan 800 lilitan, berarti kita tulis 800. Nah, terus
Selanjutnya 2 kali L. L ya, bukan R. Kalau R kan ini. Kalau L ini. Yang dimintanya itu L, berarti 2. Karena ini udah dalam meter, udah aja gitu. Nah, terus tinggal dikalikan aja. Oh sorry, ini 4pi ya. 4pi. 4pi kali 10 pangkat 7. Oke. Nah, terus ini 2 kali 24. Ini 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 0,5 kali 800 per 4. Ini bisa dicoret-coret. Ini 0,5 kali 800. 5 kali 8 40. Ini 0. Berarti berapa tuh? B sama dengan ini tinggal pi, ini 10 pangkat min 7, ini 5 kali 10 pangkat min 1, 8 kali 10 pangkat 2. Biar gampang ya diginiin sama ibu, soalnya suka pusing kalau dalam bentuk desimal. 5 kali 8 40, berarti ini 40 pi 10 pangkat min 7, 10 min 1, 2, berarti 10 pangkat 1. Ini ada 0, ini ada 1. B sama dengan 10 pangkat min 7 dikurangi 1 dikurangi 1, berarti 10 pangkat min 5. 4pi kali 10 pangkat min 5. Hasilnya itu. Hasilnya ada di nomor A ya. Jawabannya ada di A. 4pi kali 10 pangkat min 5. Gini, paham kan? Ini gampang, lebih gampang dari yang tadi kalau menurut ibu. Iya benar Nisa. 4pi kali 10 pangkat min 5. Oh blur ya. Nih ibu ulang. Ibu ulang ya. Jadi yang diketahuinya itu kan L, panjang katanya, panjang selenoidanya ini 2 meter. Kemudian N itu jumlah lilitan. Jumlah lilitannya ada 800 lilitan. Kemudian R itu jari-jari. Jari-jarinya 2 cm. Ini emang harus dikemeterin 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Tapi karena tadi di sini nggak dipakai jadi sama ibu nggak dikemeterin juga nggak apa-apa. Terus I-nya ini 0,5 ampere. Ini arus ya, kuat arus yang mengalir. Kemudian mu 0-nya ini sebenarnya di soal 4.10 pangkat min 7. Tapi sebenarnya ini salah. Pi-nya kurang gitu. Nanti kalau kalian pakainya 4 kali 10 pangkat min 7, nanti jawabannya nggak ada V-nya gitu. Oke. Nah terus karena rumus untuk selenoida yang di ujung itu adalah B sama dengan mu 0 IN per 2L, makanya kita tinggal tulis aja rumusnya, terus tinggal dimasuk-masukin nilai yang tadi udah kita susun yang diketahui itu. Ini mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, terus I-nya itu 0,5 kan, yang ini nih 0,5 ampere. Kemudian N-nya 800 lilitan per 2 kali L-nya 2 gitu. Jadi 4. Ini tinggal di 2 kali 2 4, 4 per 4 1 kali pi 10 pangkat min 7 0,5 800. Ibu giniin ya. 0,5 berarti 5 kali 10 pangkat min 1, 800 berarti 8 kali 10 pangkat 2. Nah, kemudian ini 5 kali 8 40. Kita tulis dulu di sini 40 pi 10 pangkat min 7. Ini 10 pangkat min 1, 10 pangkat 2. Berarti kan ini 2. Ini berarti min 1 plus 2. Berarti 1 kan jawabannya. Jadi 10 pangkat 1. Nah, ini min 7. Ini 40 itu kan sama aja kayak 4 kali 10 pangkat 1. Berarti ini pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi pangkat 2.
ini min 7, berarti kan min 7 plus 2, jadi min 5 jawabannya gitu. Nah jadi ini hasilnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 5 gitu jawabannya. Itu jawabannya ada di nomor A. Oke. Udah selesai, gampang. Paham nggak kira-kira? Pada paham nggak kira-kira? Insya Allah paham Bu. Apa tuh Naifi mampir daus? Kurang paham. Gimana kurang pahamnya? Kadang terkecoh di perpangkatan Bu. Iya, kalau pangkat itu emang gimana ya? Sebenarnya kalau sering-sering ngerjain juga bisa kok. Abah Dandi, das bener gampang Bu paham ya. Gampang kan? Bener gampang. Kalau pangkat tuh kurang pahamnya di mana? Maksudnya kayak yang 10 pangkat 1, 10 pangkat min 1 gitu ya. Kenapa bisa jadi pangkat min? Sebenarnya kalau pangkat tuh gampang aja sih. Kalau misalnya koma-komaan berarti pangkatnya minus kan. Kalau misalnya ini nolnya nggak ada komanya berarti dia pangkatnya pangkat positif gitu. Terus kalau ngurangin pangkat ya sama aja kayak pengurangan biasa nih. Ini contohnya kan. Ini min 1, ini positif 2, berarti min 1 plus 2, jadi 1. Itu matematik dasar kan. Jadi Bu nanti labnya disimpan ya Bu biar bisa pelajari. Ya nanti labnya disimpan. Oke. Apa tuh itu Lavianisli? Itu Ibu manggilnya apa ya? Lavianisli. Kamu kurang pahamnya di mana? Mau dijelasin lagi atau enggak gitu? Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya ditanyain di sini. Nanti Ibu jelasin. Oh, Sally. Lain Bu, nah R-nya tadi anggap. Oh, R-nya itu pengecoh aja. Jadi kan biasanya di soal-soal yang lain atau di materi kawat lurus itu kan R ya yang dipakainya, bukan L. Nah, di sini dikasih 2, ada L, ada R gitu. Nah, itu tuh pengecoh aja biar kalian tuh bingung gitu mau masukin yang mana sebenarnya gitu. Bu kapan belajar tatap mukanya? Ibu juga pengen tatap muka, tapi gimana tuh? Pengen ini apa sih? Pengen kenal kalian gitu. Kan belum tahu ya wajah-wajahnya seperti apa. Kalau kayak gini mah, biar kalau ketemu di jalan teh bisa, halo Ibu gitu. Atau buku nah habat diayakeun aduh ripuh. Atau Abah Dandi, itu Dandi ya, manggilnya Dandi aja ya. Dandi, kalau mau tanya soal itu, tanya ke yang bikin LKS-nya ya. Soalnya kan Ibu bukan yang bikin LKS-nya. Itu tuh biar kalian belajar tahu pengecoh. Jadi kalau misalnya nanti kalian kekecoh berarti artinya kalian belum paham. Tapi kalau misalnya kalian bisa, berarti kalian udah paham gitu. Biar kalian salah ngerjainnya. Ini pada ngerjain kan? Jawabannya gimana? Sama nggak sama Ibu? Atau pada beda, pada salah? Siap, Dandi, siap. Udah nih, beres. Jadi
materinya cuma itu dulu aja ya, pembahasan dari oh iya ngerjain Bu sama ya Nisa Fitrianti. Ini Nisa yang waktu itu ke rumah Ibu sama Dikta bukan? Sama Ibu. Iya, Sylvia. Berarti udah paham ya dari 3 soal itu ya, kalau udah pada paham. Udah jam berapa ini? Oh udah bentar lagi ya. Bentar lagi waktu ngajarnya udah habis. Kalian mau apa sisanya? Iya bener, kenapa pada nggak ada yang nanya ya? Heran ibu ge. Kalian teh udah pada ini superior meren ya? Atau ibu ngasih soalnya yang terlalu gampang? Soalnya terlalu gampang, jadi kalian pada bisa aja gitu. Gak usah dijelasin juga bisa aja. Udah ya, apa nih? 10.49. Sekarang 10.49. Masih ada yang mau nanya nggak? Kalau masih ada yang mau nanya, Ibu lanjutin. Kalau enggak, Ibu cukupkan gitu buat live-nya. Oh iya, absen ya? Absen tetap di link ya. Nanti Ibu share lagi linknya. Pokoknya soalnya yang lihat live dikit, kayaknya banyak yang nggak punya kuota atau malas mungkin. Nanti absennya Ibu share di link, ada linknya. Tos paraham ciga nama Bu gagah lah, oh Dandi. Ya meren ya Dandi ya, tapi makasih ya Dandi udah mau belajar hari ini. Baik Bu. Ya udah kalau gitu untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan aja. Masih ada yang nanya absen. Absen nanti Ibu share ya, absennya di link seperti biasa. Karena nanti Ibu ngerekapnya dari link biar gampang. Oke? Iya Roberto, nanti linknya Ibu share. Kan sekarang Ibunya masih live ya. Ibu tutup dulu ya live-nya ya. Kalau gitu untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau tidak jelas, teknisnya blur dan sebagainya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian paham untuk pembelajaran hari ini. Kedepannya jangan jangan malas lagi buat belajar fisika ya. Kalau gitu akhirul kalam Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.